warahmatullahi wabarakatuh. Sakti FM Education Radio. Apa kabar Sobat Edu pagi ini? Semoga baik-baik ya. Senang sekali saya Nurlita dapat menemani Sobat Edu dalam 1 jam ke depan dalam acara Sharing Education. Kali ini saya akan membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak di rumah. Berbicara tentang moral dan etika, saat ini keduanya sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi, usia mereka yang masih belia, yang masih perlu dalam pengawasan orang tua. Tentu, orang tualah yang paling bertanggung jawab karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Dalam hal ini, untuk menghindari dekadensi atau kemunduran moral dan etika pada anak, kita akan mewawancarai salah satu tamu spesial kita, yakni Ibu Edi yang bersedia berbagi pengalaman mengenai pola asuh. Untuk pertanyaan, kita akan menampung pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Edu juga ya. Kepada Sobat Edu yang ingin menanyakan perihal topik pembahasan kita, yaitu pola asuh orang tua terhadap anak, bisa kirim SMS atau telepon ke nomor 0815 1524 2183. Catat ya, saya ulangi 0815 1524 2183. Atau yang kepingin sharing juga boleh. Nah, alhamdulillah Ibu ini sudah hadir bersama kita di sini. Baik, selamat pagi Ibu, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ibu. Niat saya mengundang Ibu dalam acara Sharing Education ini untuk mendiskusikan bersama Ibu mengenai pengalaman Ibu tentang pola asuh, supaya kita dapat berbagi pengalaman dan belajar bersama mengenai pola asuh yang diterapkan oleh Ibu. Sambil menunggu Sobat Edu yang ingin bertanya, mari kita menuju dalam segmen diskusi bersama terlebih dahulu Ibu. Baik, langsung saja kita menuju pada pokok pembahasan. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana pola asuh keluarga Ibu dalam mendidik putra-putrinya? Bisa dijelaskan Ibu? Ya, saya kira seperti yang dilakukan pada keluarga yang lain, dengan diawali berbicara sopan, jangan merendahkan yang lain, membantu yang membutuhkan, dan kita ajarkan kepada mereka untuk belajar bertanggung jawab pada diri sendiri, kemudian pada orang lain. Oh iya, berarti diawali dengan mengajarkan untuk saling menghargai dulu ya Ibu? Ya, saya rasa begitu. Baik, diawali dalam satu keluarga, lalu nantinya anak terbiasa untuk menghargai orang lain di lingkungan sekitar. Ya, begitu. Ya, biasanya kan anak yang sifatnya proaktif itu, anak tersebut mampu memilah respon atau tanggapan yang akan ia berikan kepada lawan bicaranya dan bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil olehnya. Nah, berbeda dengan anak yang bersifat reaktif Ibu. Biasanya anak ini nanti akan lebih banyak melakukan pembelaan pada dirinya. Disinilah bagaimana orang tua menangani anak yang bersifat reaktif. Bagaimana Ibu, bisa dijelaskan? Mendidik anak itu kan tidaklah mudah. Sebagai orang tua, kita wajib mengarahkan dengan penuh kasih sayang, meskipun mereka terkadang beranggapan bahwa kita sebagai orang tua, menurut pandangan anak-anak seusia mereka, terkesan kurang adil. Terkadang ada yang protes. Kita cukup sebagai orang tua mendengarkan inspirasi mereka. Nah, setelah kita tahu mereka maunya bagaimana, jika itu positif, ya kita dukung. Kalau jika kurang baik, kita arahkan supaya mereka mengerti jika jalan pikiran seperti itu tidaklah benar. Dalam mendidik anak, hendaknya jangan menggunakan kekerasan. Itu nanti akan berdampak buruk pada mental anak. Sebaiknya kita sentuh hatinya, dan alhamdulillah itu saya terapkan dalam keluarga Ibu. Tanggapan anak-anak kepada Ibu
tidak ada masalah. Justru anak saya lebih terbuka dengan saya. Oh iya, baik. Berarti di dalam mendidik anak itu sangat-sangat penting dalam memperhatikan mental si anak ya Ibu? Ya, kurang lebihnya begitu. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dalam mendidik anak di ruang lingkup keluarga Ibu? Pelaksanaan dalam mendidik anak dalam keluarga, ya kita terapkan dalam keseharian mereka. Itu tugas rumah tanpa disuruh sudah mengerti tanggung jawabnya masing-masing. Pekerjaan rumah dilakukan seusia mereka atau kemampuan mereka dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Yang terpenting di sini masing-masing kita ajarkan saling bekerja sama, itu aja. Ya, baik Ibu. Kalau tadi penerapan dalam keluarga, nah sekarang kalau dalam pergaulan keseharian mereka bagaimana Ibu? Dalam keseharian mereka penerapannya yaitu kurang lebihnya penerapan dalam pergaulan ya tentu saja sama dengan yang lain. Bergaul dengan siapa saja, yang terpenting bisa menjaga diri, tahu akan batasan-batasan yang seharusnya dia terapkan. Bisa dijelaskan batasan-batasan yang bagaimana yang Ibu maksud? Batasan-batasan yang Ibu maksud di sini ialah menjaga etika. Ya, contohnya dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita bergaul. Karena anak-anak di usia belia ini membutuhkan perhatian yang cukup, kontrol yang cukup agar mereka tidak mudah meniru atau melakukan suatu sikap yang kurang baik. Karena itu baik sekali di usia dini kita kuatkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak supaya etika tetap terjaga. Saya yakin keluarga-keluarga yang lain juga seperti itu. Pada intinya semua kan tergantung pada masing-masing karakter anak ya. Tapi apapun itu sebaiknya kita ajarkan pada anak-anak untuk selalu berperilaku baik pada setiap orang. Iya, baik. Dengan mengerti batasan-batasan dengan siapa anak tersebut berbicara ketika bergaul, itu juga membuat anak bijaksana dalam memilah bagaimana dia akan memberi tanggapan terhadap orang lain ya Ibu? Ya, begitu. Baik. Ibu, kita lihat dulu apakah ada dari Sobat Edu yang ingin bertanya mengenai pola asuh. Ya, sebentar kita lihat dulu ya Ibu. Ini ada dari salah satu Sobat Edu kita. Pertanyaannya, bagaimana memperbaiki anak usia remaja yang sudah terlanjur memiliki moral yang kurang baik dikarenakan lingkungan yang memperburuk moral si anak? Bagaimana Ibu? Sebagai orang tua sepantasnya kita segera peka terhadap anak tersebut, diberi arahan yang benar, berpikir positif. Saya rasa begitu. Berarti sebagai orang tua ketika kita melihat ada anak yang seperti itu justru harus lebih diadakan pendekatan ya Ibu? Ya, misalnya dimulai dengan mengajak ngobrol, mengarahkan pada hal yang positif dan menyadarkan bahwa mereka pantas untuk memiliki masa depan yang baik, bahkan yang lebih baik dengan mereka berpikir atas pertanyaan-pertanyaan dan nasihat-nasihat yang kita berikan pada mereka, maka dia akan sadar bahwa dia yang memiliki tanggung jawab untuk diri mereka sendiri dalam mempersiapkan masa depan untuk mereka. Ya, baik. Di sini untuk memperbaiki moral si anak diperlukan untuk menumbuhkan rasa kepedulian akan tanggung jawab ya Ibu, sehingga anak tersebut akan lebih konsisten dalam mempersiapkan segala sesuatunya demi masa depannya sendiri. Iya, betul sekali. Saya rasa begitu. Harus sering diadakan pendekatan. Oh ya. Lalu saya juga ingin bertanya lagi Ibu, bagaimana cara menyikapi jika dalam bergaul tiba-tiba
ada suatu masalah. Misalnya, anak tersebut terlibat perkelahian atau perdebatan dengan temannya. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Ibu? Ya, sebaiknya itu jangan sampai terjadi ya. Suatu permasalahan tidak harus diselesaikan dengan perkelahian. Kita ajarkan kepada anak untuk saling memaafkan. Mengalah itu akan lebih baik. Untuk itu perlu juga sikap pendewasaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Diajarkan pada anak sedini mungkin agar kelak dewasa nanti bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan. Saling tenggang rasa dalam mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya begitu. Baik, ini kembali lagi pada sikap pengendalian diri ya Ibu, agar anak tidak mudah menyalahkan orang lain atas suatu permasalahan, akan tetapi dia sendiri juga harus belajar bagaimana menyikapi suatu hal dengan lebih bijaksana. Ya, benar itu, Mbak. Baik, semoga jawaban dari Ibu tadi bisa bermanfaat bagi Sobat Edu ya. Wah, tidak terasa 1 jam sudah berlalu Ibu. Saya rasa juga sudah tidak ada yang mengirim pesan lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing mengenai pola asuh terhadap pendidikan moral dan etika. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, baik. Kesimpulan yang kita dapat dari perbincangan kita mengenai pola asuh yang diterapkan oleh Ibu Eni adalah pola asuh demokratis yang memberikan kebebasan bimbingan pada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka karena adanya komunikasi 2 arah. Sedangkan orang tua bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh yang bijaksana seperti ini akan mendorong anaknya untuk lebih memiliki rasa percaya diri, mandiri, bisa mengatasi masalah, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan sekitar, serta mengenali dengan baik kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya untuk lebih memandangi diri dan lingkungan ke arah yang lebih positif. Nah, jika pola asuh demokratis dapat diterapkan secara berkala dalam suatu keluarga, maka moral dan etika anak akan terbentuk dengan sendirinya karena adanya kepedulian dan kekompakan orang tua terhadap perkembangan karakter dan psikis anak. Baik Sobat Edu, terima kasih sudah mengikuti acara kami. Sebagai penutup acara, kita dengarkan lagu Mars PPK ya. Salam sukses untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.